Kayak apa coba? Udah tahu belum? Apa judulnya? Di sini ada gambar. Gambar apa ya? Ada apa? Singa dan tikus. Iya, nanti kita akan menyimak pembacaan buku dari Kak Karina. Ada yang tahu nggak Kak Karina yang mana ya? Yang ini kita panggil sama-sama Kak Karina. Sekarang kita persilakan, nanti adik-adik dikunci mulutnya ya. Kita dengarkan cerita dari Kak Karina ya. Selanjutnya kita persilakan Kak Karina. Terima kasih, Masya Allah. Oke. Adik-adik, bunda-bunda, Aa sendiri siap? Oke, semuanya, teman-teman, hari ini sebelum kita mendongeng, kita akan tes, lebih kencang, jadi kencang ya. Oke, kita akan membaca buku dulu. Ada yang sudah siap dibacakan buku? Siapa yang mau mendengar baca buku hari ini? Siapa yang mau dibacakan buku hari ini? Siapa yang mau dibacakan buku hari ini? Coba semuanya bilang siap. Masya Allah. Sebelum itu, ada yang tahu buku itu apa ya? Buat membaca. Selain buat membaca, buku apa lagi ya? Buat dibaca. Terus buku adalah apa, Bu? Buku adalah jendela dunia. Buku adalah jembatan ilmu. Buku adalah kunci kesuksesan. Lalu ada lagi, buku adalah buat nulis, berarti buku tulis. Oke. Terus buku adalah apa lagi? Sumber ilmu buat baca. Oke, semuanya benar. Buku adalah sumber ilmu. Buku adalah jendela dunia. Kalau kita mau keliling dunia, bisa lewat buku ya. Oke, selanjutnya sekarang betul kita Kak Karina akan membacakan buku. Ini bukunya dari luar negeri aslinya, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bukunya berjudul Ada Singa di Dalam Dirimu. Apakah di dalam diri adik-adik dan bunda-bunda semua ada singa? Ada singanya? Coba keluarkan singanya. Oke. Buku ini ditulis oleh Rachel Wright dan Jim Finn. Kita baca ya. Di tempat yang kering dan berdebu, di mana pasir bersinar keemasan, berdirilah batu yang amat besar, yang menjulang dan tua. Ini adalah gambar batu. Batunya seperti apa ya? Seperti hewan apa ya? Seperti T-Rex? Seperti singa? Seperti T-Rex. Oke, kita lanjutkan. Dan di bawah batu itu, di sebuah rumah yang mungil, hiduplah tikus coklat yang paling kecil, paling pendiam, paling lembut. Ada tikusnya? Ada rumahnya? Rumahnya berwarna apa itu?
kuning, atapnya berwarna merah. Betul. Ia amat sangat kecil, begitu mungil, sehingga tak ada yang memperhatikannya sama sekali. Hello, tapi tidak ada yang memperhatikan. Ia terinjak, dan terduduki, dan terlewatkan untuk berbagai hal, terabaikan dan terlupakan. Ya, hidup tikus itu amat keras. Kalian pernah melihat tikus? Tikus dipelihara atau tidak? Tidak dipelihara, tapi ada di mana-mana ya. Kalian suka nggak sama tikus? Kasihan ya, tikus terabaikan. Sementara itu, jauh di atas, di puncak batu, keadaan cukup berbeda. Di sana, singa bertahta. Ada singanya? Besar atau kecil? Besar ya. Makhluk yang besar dan menarik ini memastikan semuanya melihat betapa penting dirinya. Dari seberapa keras suara yang dapat ia suara singa begitu bukan? Singa suaranya sangat besar dan mengaum. Ia adalah kepala kawanan. Ia tegas dan keras. Ia senang menunjukkan kepada semuanya kalau ia terbuat dari bahan yang kuat. Jadi singa itu sangat kuat. Iya, semua terkesan oleh Raja Kucing yang hebat ini. Andai saja, pikir tikus, aku bisa menjadi seperti itu. Kira-kira tikus bisa mengaum gak ya? Kalau tikus suaranya cit 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 cit. Oke. Lalu pada suatu malam yang gelap, di tempat tidur mungilnya, ide terpintar muncul dalam pikirannya. Ia melompat dari selimutnya dan mengepalkan cakarnya. Coba semuanya kepalkan tangannya. Oke, seperti ini dikepalkan. Aku tahu, katanya. Yang aku butuhkan adalah aum. Tapi kira-kira tikus bisa mengaum gak ya? Maksudku, bagaimana kalau tikus ini yang punya cicitan terpelan menjadi lebih banyak dari sedikit berkurang lemahnya? Ya, ia masih akan menjadi tikus berbulu coklat yang termungil. Tapi ia akan berteman dan bergabung. Lalu hidup akan menjadi indah. Tikusnya bercita-cita ingin seperti singa. Iya, pikir tikus, aku harus menemukan caranya. Aku akan belajar bagaimana mengaum. Dan aku akan mempelajarinya sekarang. Tapi tikusnya menelan ludah. Ya ampun, cuman ada satu makhluk yang bisa mengajari hal ini. Tapi mungkin ia akan menjadikannya santapan, karena si
singa itu suka memakan tikus. Inilah saatnya untuk menjadi kuat. Raihlah kesempatan. Lagi pula merasa kecil selamanya itu waktu yang amat lama. Jadi si tikus memberanikan dirinya dan ia berpikir seperti seorang pemenang. Ia berangkat ke puncak berharap agar tidak menjadi makan malam. Rasanya seperti hal paling menakutkan yang pernah ia lakukan. Tapi jika kamu ingin segalanya berubah, pertama kamu harus mengubah dirimu. Kita lihat, tikusnya memanjat ke atas. Makin tinggi ia memanjat, makin dekat ia kepada singa yang berbaring mengantuk di puncak. Lalu akhirnya ia berdiri di atas jari kakinya dengan sopan. Ia menemukan dirinya tiba-tiba berhadapan dengan hidung. Hidung siapa itu? Singa. Hidung singa. Ahem. Maafkan aku. Bangunlah Tuan Singa. Ada kedatangan tamu. Sambil takut dan bergetar. Cip 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 cip. Tuan Singa, maksud kedatanganku adalah cip 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 cip. Apakah Anda bisa mengajarkanku mengaum? Kita lihat. Singanya membuka mata. Keheningan menerpa dataran yang kemilau itu. Singa membuka matanya dan meniup suralnya. Ditiup gini nih, surainya ditiupnya gini, ya. Waktu bergerak melambat. Ya, rasanya seperti seminggu. Lalu ia membuka mulutnya dan mengeluarkan. Ternyata, kenapa singanya malah gitu ya? Sang singa gemetaran. Kaki-kakinya bergetar. Ia bergerak mundur dan terjengkang. Jangan sakiti aku, kata singa. Oh, tolong, bersikap baiklah. Ternyata singanya takut tikus. Wah, astaga, singa ini takut pada tikus. Lalu kata tikus, jangan cemas, cip 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 cip. Aku adalah teman, bukan musuh. Mari kita bermain bersama. Kita akan bergembira ya. Itu adalah momen yang ajaib pastinya. Ketika tikus sama sekali tidak merasa kecil lagi. Ia telah menemukan suara sejatinya dan belajar untuk mengeluarkan pendapatnya. Dan untuk itu, kamu tak perlu mengaum atau berteriak. Ternyata tikus tidak perlu mengaum untuk ditakuti oleh singa. Sejak hari itu dan seterusnya, keduanya pun berteman. Mereka makin menyukai batu itu karena sekarang batu itu menjadi tempat berbagi. Si tikus
walaupun tetap kecil, merasa besar dalam pikirannya. Dan singa, ia masih mengaum, tapi dengan tawa sebagai gantinya. Hahaha. Ya, hari itu mereka berdua belajar bahwa seberapapun besar diri kita, semua pasti memiliki tikus dan singa dalam diri. Masya Allah. Nah, adik-adik sama bunda-bunda dan AA, apa ya hikmah yang bisa dipetik dari cerita singa dan tikus tadi? Tidak boleh takut, sama apa lagi ya? Harus berani menjadi diri sendiri, harus berteman, ya betul. Jadi setiap manusia itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Kita tidak usah minder apabila memiliki kekurangan, dan tidak boleh sombong ketika memiliki kelebihan. Masya Allah. Nah, adik-adik, Masya Allah, kayaknya ini udah ngantuk, jam-jam ngantuk ya. Apalagi sebentar lagi kita akan mendengarkan dongeng. Tapi insya Allah dongengnya ini akan sangat menarik sekali. Oke, sekarang sambil kita ini, saya serahkan lagi kepada MC. Terima kasih. Baik, kasih tepuk tangannya dong. Gimana nih adik-adik, ceritanya seru nggak? Cerita tentang apa sih? Tadi ada binatang apa aja? Ada jerapah, ada kudanya. Tadi ceritanya lagi di